Si Agus bilang kalau dari awal dia tahu kayak gini, dia mending gak ambil uang itu, ya. Katanya yang lebih membutuhkan uang itu adalah si Novi, karena yang sakit si Novi bukan dia. Wow, sekarang gua ngerti kenapa lu disiram ya Gus ya. Hola netizen yang tercinta, Farhad Abbas diduga menyindir Pratiwi Novianti soal uang donasi Agus. Farhad Abbas lewat Instagram story-nya menyebutkan soal pekerja sosial yang diduga menyinggung Pratiwi Novianti. Bahkan Farhad Abbas menyinggung orang yang numpang dari uang donasi akan berdampak cepat meninggal. Novi, kalau mau jadi pekerja sosial silahkan saja, gak usah jadi tukang kumpul atau penampung donasi. Orang-orang yang hidupnya nyari atau numpang dari uang donasi itu dampaknya cepat mati. Ya, begitulah kata Farhad Abbas lewat story Instagramnya. Diketahui uang donasi Agus mencapai 1,5 miliar rupiah. Namun uang tersebut diduga disalahgunakan hingga kini dipindah ke Yayasan Pratiwi Novianti. Agus akhirnya mengadu ke sang pengacara hingga menyebutkan Pratiwi Novianti kejam. Dalam postingan Farhad Abbas, curhatan Agus tersebut diketahui. Tampak dalam postingan tersebut Farhad Abbas tengah video call dengan Agus. Agus selalu menceritakan unek-unek yang dirasakan terkait masalah donasi dengan yayasan milik Pratiwi Novianti. Bahkan Agus seperti kesal menyebut uang donasi tersebut seharusnya ditujukan kepada Pratiwi Novianti. Mendengar ucapan Agus membuat Farhad Abbas bersimpati. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Makanya di sini saya tekankan, setelah saya melihat kasus yang ada di Indonesia, orang diberikan donasi bukan the first priority yang harus dijalani, tapi malah berpikir yang lainnya. Ini sama dengan orang yang punya rezeki sak cepuk, takaran dia rezekinya sak cepuk, dikei sak timbo, jadi blober-blober. Karena itu saya ingatkan sekali lagi, saya masih memegang uang almarhumah Sri Murni yang saya kumpulkan uang donasi sebesar 30 juta dan sampai sekarang belum saya salurkan karena pesen dari para donatur adalah untuk membangun rumahnya, karena itu harapannya, atau membelikan sepetak tanah saja. Kalaupun kurang saya berani nambahin. Karena dari kejadian ini saya tidak mau uang hasil donasi itu dipakai yang tidak seharusnya diamanahkan. Uang donasi suka-suka keluarga dong, mau diapain? Iya, tapi ini amanah. Kalau keluarga tidak memanfaatkan dengan baik, saya yang bersalah, saya yang berdosa. Terus kalian percaya dengan drama-drama keluarga mereka? Percaya kalian? Kalau aku sih nggak percaya. Sekarang rumah sakit mana yang nggak mau menerima pembayaran cash? Aku tanya, rumah sakit mana? Rumah sakit itu yang dipilih itu yang pembayaran cash. Lucu keluarganya si Agus ini. Apalagi itu loh, aku gemes sama si Agusnya itu. Jadi dia dikasih donasi sampai miliaran. Tapi dengan dia tuh dibagi-bagikan buat inilah, buat itu, supaya ini. Gus, Agus, itu tuh donasi buat kesehatan lu, buat pengobatan lu, bukan buat foya-foya. Itu tuh hasil donasi yang dikumpulkan oleh Teh Novi. Ya, lu buat kasih si Wawa, buat pembayaran rumah, kasih orang tua lu. Ya iya, memang wajib kasih orang tua tuh, tapi bukan hasil dari donasi juga. Itu kan bukan hasil keringat lu, bukan hasil dari kerja lu. Please deh, gak usah menjual kesedihan. Kalian keluarga itu gak usah menjual kesedihan dengan pakai drama-drama, nangis-nangis, acting-acting gitu. Geli aku liatnya. Jujur dari awal ada kasusnya si Agus kena kena kesiram apa ini namanya air keras ini, itu tuh dari awal tuh sudah nggak ada kayak rasa. Biasanya kan kalau lihat kayak gitu kan kayak rasa sedih, rasa simpati gitu. Tapi jujur, memang jujur, nggak tahu ini aku jahat atau apa, tapi memang jujur itu tuh aku nggak ada simpatinya sama sekali. Dan aku jengkelnya tuh kenapa Agus itu harus menyebut namanya dengan sebutan namanya sendiri. Kayak Agus sedih banget, Agus sedih banget, Agus sedih banget. Bisa nggak sih aku atau saya atau gue nggak usah pakai Agus sedih banget, Agus. Iya Agus ini sudah kayak anak TK, anak bontot, anak apa dulu.
Dari kasus yang lagi rame ini, gue makin yakin kalau misalnya nggak semua orang itu pantas buat ditolong, tau gak lo? Karena nggak semua orang itu tahu terima kasih, and also tahu diri tentunya. Apalagi nolongnya tuh soal uang, itu tuh krusial banget menurut gue. Kenapa kak krusial? Coba lu lihat contoh kasus yang lagi rame. Mas Agus sakit, ya kan? Butuh pertolongan, butuh bantuan, dibantuin, dicariin donasi, dibukain donasi, diteleponin sana sini, dicariin bantuan, pokoknya biar uang itu kekumpul supaya dia bisa melakukan pengobatan atas dirinya dia sendiri gitu. Karena kan di sini ceritanya katanya dia korban penyiraman apa gitu, gue lupa. Kekumpul dananya, gede dapatnya, banyak dapatnya. Berobatnya masih pakai BPJS. Terus alasannya apa? Ini menurut gue lucu banget. Ini lucu banget. Oh, rumah sakit pemerintah atau rumah sakit apa tuh dia bilang, itu dia mengarahkan untuk pakai BPJS aja, nggak mau terima uang cash. Coba kasih tau ke gue rumah sakit mana yang tidak menerima uang cash. Karena gue, ini bukan BPJS ya, gue punya BPJS. Kenapa? Karena sekarang semua masyarakat harus punya BPJS. Yang gue juga nggak ngerti apa tujuannya, juga nggak paham gue. Gue punya asuransi gue sendiri, gue punya insurance yang gue bayar setiap bulan preminya, dan itu lumayan mahal. Dan kalau gue harus dirawat dan gue harus masuk rumah sakit gitu, gue pakai itu kartu, itu aja nunggunya lama mampus. Apalagi BPJS gitu kan. Sedangkan donasi itu dibuka buat apa? Buat dia biar lebih cepat proses penanganannya. Bahkan nih, gue udah pakai asuransi pribadi ya, bukan BPJS, masih suka ditanya mau pakai dana pribadi aja nggak mbak kalau misalnya keadaan gue darurat ya. Gitu loh, kok bisa? Coba gue pengen tahu rumah sakit mana yang tidak menerima uang cash dan maunya BPJS, prosedurnya gampang, cepat, penanganannya cepat. Coba kasih tau ke gue sekarang. Gue datengin itu rumah sakit, gue pakai BPJS gue. Terus yang lucu lagi apa coba? Katanya duit itu dipakai untuk bayar utang apa. Terus orang itu sekarang depresi, pingsan dan depresi. Kayak dari mana korelasinya pingsan ke depresi gitu? Orang pingsan nggak semuanya depresi, orang depresi nggak semuanya pingsan. Sederhananya gini, biar ini nggak makin kemana-mana, biar nggak jadi fitnah, biar nggak jadi gimana-mana. Menurut gue nih, kalau emang bener itu duit 1,5 M udah cair, udah diambil, mana buktinya? Mana bukti pencairannya? Kemana alokasi dananya? Itu kelihatan di rekening semuanya. Tapi nggak usah pakai drama-drama lagi. Ya Allah, bobo tasbih apa segala macam. Kenapa? Kita nggak butuh tasbihnya, kita butuhnya perincian pengeluaran dana tersebut gitu. Kemana alokasi dananya? Udah, kalau emang lu bener, lu nggak salah, lu bawa mutasi rekening, lu ke bank nih, ke bank, lu buka mutasi rekeningnya. Udah, sekarang kalau misalnya lu pakai BC aja, lu tinggal download kok, gampang banget. Lu bawa, terus tinggal lu kasih, selesai. Masalah selesai, kagak usah drama nangis-nangis, tasbih, mau depresi, apa segala macam. Gila-gila sekarang orang kalau misalnya apa sih, ada masalah dikit, mental illness yang dibawa monyet. Nafsu banget gue. Semoga cepat beres dan semoga orang-orang yang menerima bantuan-bantuan kayak gitu beneran amanah, nggak ada lagi yang kayak gini. Nyari duit tuh nggak gampang, sialan. Sekian dan terima kasih, love you. Nah. Seperti yang kita tahu, tiba-tiba Farhad Abbas muncul sebagai pahlawan kesialan yang mau bantu Agus buat dapetin uang donasi 100% tanpa diatur yayasan atau Tenovi. Bahkan Farhad Abbas itu mau ngelaporin Denny Sumargo dan Tenovi. Terus kata si Agus, Denny Sumargo jangan diapa-apain karena Denny Sumargo tuh orang baik, yang perlu dihajar itu si Novi katanya. Dia nyebutnya itu si Novi. Buset, gila, sopan santunnya udah hilang ya. Terus tahu nggak si Agus bilang apa? Si Agus bilang kalau dari awal dia tahu kayak gini, dia mending nggak ambil uang itu ya. Katanya yang lebih membutuhkan uang itu adalah si Novi, karena yang sakit si Novi bukan dia. Wow, sekarang gua ngerti kenapa lu disiram ya Gus ya. Memang kata-kata lu ini bener-bener gak masuk di ini umat manusia. Gua tadinya pikir yang hilang dari diri lu itu cuma penglihatan, bukan ini sama ini loh. Gila. Ini tuh kalau dalam bahasa Jawa namanya ditulung malah mentung, udah dibantu malah ngegetok. Gua kalau jadi elu ya, tiba-tiba muncul orang kayak Farhad Abbas atau siapapun yang mau ngelaporin Tenovi, gue bakal bilang jangan pak, beliau orang baik, berkat beliau saya dapat bantuan. Bukannya malah elu ngedukung juga orang ngelaporin Tenovi. Ini lu di mana? Woi, di mana? Terus yang gua bingung ya, kok bisa ya ada orang donasi kagak tapi berisik iya, donasi kagak tapi ikut campur iya, nolongin juga enggak gitu loh. Kenapa nggak dari awal aja lu aja yang buka donasi?
Gue kalau kayak gini merasa mending kita bikin petisi aja guys supaya uang donasinya ditarik. Bisa-bisanya ya si Agus di sini bilang Tenovi itu orang yang kejam, padahal yang kejam tuh jelas-jelas elu ya. Kita netizen nggak buta, kita nggak bego. Kalian dibully tuh bukan karena Tenovi, tapi karena kalian sendiri. Minimal ngaca. Gayanya aja sok-sokan ngomong, nggak butuh duitnya kalau tahu endingnya bakal kayak gini karena istri saya harga dirinya diinjak-injak, kena fitnah dan lain sebagainya. Lu di podcast aja minta duit buat pulang kampung ke Aceh. Giliran kita tarik semua beneran uang donasi, kejang-kejang lu nanti lu, bingung lu. Nggak usah sok-sokan. Orang tuh minimal tahu terima kasih. Gue gak ngerti lagi sama netizen gitu ya dengan postingan ini. Isinya orang-orang pada marah-marah semua. Padahal kan ini dia tuh lagi memperjuangkan hak dia loh, si Mas Agus ini. Dan juga Mas Farhad Abbas ini tuh baik banget gitu kan. Dia tuh emang pengen ngebantu. Kenapa orang semurni Farhad Abbas ini gitu ya? Orang-orang pada kesel semuanya. Gue bingung. Cuman perkara uang donasi gitu kan 1,5 miliar lebih lah gitu ya. Kayak kenapa harus diperdebatin? Kenapa gak dikasih aja? Itu kan udah hak dia. Gue percaya banget orang-orang yang ngebantuin itu gitu ya. Dia tuh emang pengen dananya dipakai buat dana pensiun, terus habis itu juga bantuin keluarganya, pengeluaran yang nggak penting lainnya gitu ya. Kayak ya udah biarin aja gitu loh. Walaupun nggak dipakai buat pengobatan juga kita rela-rela aja kok. Gue tim yang percaya kalau misalnya uang donasi itu nggak perlu transparansi gitu ya. Kayak udah pakai-pakai aja gitu ya. Itu kan udah uang lu, ngapain lagi lu harus transparansi? Ngapain lagi harus kasih tahu berapa pengeluarannya? Ngapain lagi harus bertanggung jawab kepada publik? Gue paham banget sih perasaan Mas Agus gitu ya, dan juga keluarga, apalagi waktu di podcast yang terakhir dengan Teh Novi gitu kan, sampai nangis-nangis pelukan dengan istri, itu gue bener-bener tersentuh banget sih. Sekali lagi gue ingetin netizen gitu ya, please banget jangan membuli Mas Agus dan juga keluarga, karena gue percaya banget nih kalau misalnya niat mereka itu baik dan tidak pengen merugikan siapa-siapa. Mas Agus ini masih baik loh gitu ya, dia mendapatkan uang segitu banyak masih bisa dikembalikan sama dia walaupun tidak full gitu ya setelah dibagikan kepada keluarganya. Tapi kalau misalnya itu gue, udah pasti gue keep semua untuk diri gue sendiri, karena emang pada dasarnya gue nggak tahu diri aja sih. Sebenarnya gue nggak setuju banget gitu ya kalau misalnya uangnya itu dikembalikan kan ke Teh Novi gitu kan. Cuman katanya Mas Agus ya udah kembaliin aja daripada harkat martabat keluarga itu diinjek-injek gitu kan. Ya udah deh kembaliin aja gitu. Ya udah segitu aja dari gue. Semoga paham. Peace, love and gaul.